Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Saudara-saudariku, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salam sehat, semangat selalu. Ramadan adalah kampus kejujuran bagi kita. Pada bulan ini kita benar-benar diuji kejujuran kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita sudah lulus pada ujian ibadah kita. Karena ketika kita berpuasa, kita melakukannya dengan sangat jujur. Kita tidak pernah merekayasa puasa kita tidak pernah bersandiwara dengan puasa kita. Kita benar-benar puasa. Walaupun siang hari ada kesempatan bagi kita untuk makan, minum, tanpa dilihat oleh orang lain, tapi kita tidak melakukannya. Kita sudah lulus dalam hal ini. Tinggal nanti setelah kita lulus dari kampus kejujuran ini, apakah kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kejujuran adalah mutiara yang paling berharga. Dan kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Bahkan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihormati orang, disegani oleh musuh karena kejujuran beliau. Musuh pun mengakui betapa jujurnya Muhammad. Bahkan beliau mendapat julukan Al-Amin, orang yang paling jujur. Bukan beliau yang memberi gelar kepada dirinya sendiri Al-Amin, tetapi orang-orang yang memberikan julukan itu karena kejujuran beliau. Kejujuran menjadi mahkota beliau yang dikenal oleh semua orang sepanjang sejarah. Begitu pula perilaku jujur ini terdapat pada sahabat-sahabat beliau. Salah satunya adalah Suhaib bin Sinan, seorang pedagang yang kaya raya, saudagar kaya yang rela mengikuti hijrahnya Rasulullah ke Madinah, meninggalkan semua usaha dan kekayaannya di Mekah. Bahkan ketika dalam perjalanan ke Madinah, beliau dikejar dan dihadang oleh orang kafir Quraisy yang menghalang-halangi niatnya untuk bergabung bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suhaib bin Sinan tahu kelemahan orang kafir Quraisy ini adalah pada harta. Maka dia katakan, maukah kalian aku beritahu di mana aku menyimpan harta bendaku? Syaratnya lepaskan aku. Maka tentu saja itu disetujui oleh orang-orang kafir Quraisy yang mengejar beliau. Setelah dikatakan di mana harta benda itu disimpan, orang kafir itu pun balik lagi ke Mekah. Suhaib bin Sinan dibiarkan berlalu mengikuti Rasulullah ke Madinah. Mengapa orang kafir Quraisy itu percaya apa yang dikatakan Suhaib? Karena kejujurannya. Sehingga tanpa bukti, tanpa sumpah, tanpa pernyataan hitam di atas putih, orang-orang kafir ini percaya Suhaib bin Sinan ini adalah orang yang jujur juga. Saudaraku yang dirahmati Allah, maka perilaku jujur ini yang harus kita junjung tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati kita pada hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kata beliau, alaikum bisidqi fa innahu ma'al birri wa huma fil jannah wa iyyakum bil kadhiba fa innahu minal fujur
wahuma finnar. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian semua hendaklah berperilaku jujur. Karena jujur itu pasti beriringan dengan kebaikan. Dan dua-duanya, kejujuran dan kebaikan itu fil jannah. Wa iyyakum bil kadziba, dan kalian harus menjauhi perilaku dusta. Karena dusta itu berdampingan dengan kedurhakaan. Dan dua-duanya itu menjerumuskan kalian ke neraka. Saudaraku yang dirahmati Allah, maka selama Ramadan kita dilatih kejujuran. Kita pun berlatih untuk menerapkan kejujuran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lulus tidaknya kita bukan saat ini, tetapi setelah Ramadan ini berlalu. Apakah nilai kejujuran itu masih bersama kita? Saudaraku yang dirahmati Allah, berlaku jujur di dunia ini tidak selamanya berakibat baik bagi kita. Kadang-kadang justru dengan kejujuran itu kita dibenci orang, dicibir orang, dicemooh orang. Tetapi jangan mengendorkan semangat kita untuk jujur. Karena kejujuran itu seandainya tidak kita peroleh manfaatnya di dunia ini, pasti di akhirat nanti akan diberikan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah mengingatkan kita pada surat Al-Maidah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul adzim. Allah telah berfirman, hari ini, maksudnya hari kiamat. Pada hari kiamat nanti Allah memaklumkan kepada orang-orang, inilah hari di mana orang-orang yang jujur itu memetik buah atas kejujurannya. Kepada mereka akan diberikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka masuk dan kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka, orang-orang yang jujur itu. Dan mereka pun juga ridho kepada Allah. Itulah kemenangan yang besar. Kejujuran kita tidak akan pernah ada hilangnya. Dan pasti akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kelak kita petik hasilnya di akhirat nanti. Mari kita saling memotivasi untuk menjunjung tinggi sikap kejujuran. Insya Allah, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Lukman Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.